kita. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama mengikuti kebaktian Hari Anak spesial agar kalian lebih semangat lagi dalam beribadah di tahun ini. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita bersama-sama dengan berdoa. Ibu akan pimpin, mari kita bersama-sama berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk mengikuti kebaktian Hari Anak. Dan hari ini Bapa, kami akan bersama-sama bersyukur bahwa selama ini Tuhan Engkau masih memberkati kami sehingga kami dapat bersekutu di dalam-Mu. Tuhan Yesus, pada hari ini juga kami akan bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu, mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami juga akan mendengarkan pengumuman bagi anak-anak yang rajin dalam beribadah. Biarlah ini menjadi motivasi dan dorongan bagi kami untuk lebih rajin lagi beribadah di hadapan-Mu. Dan biarlah Tuhan kami senantiasa bisa menjadi anak-anak-Mu yang bersinar bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kebaktian kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya, amin. Baiklah adik-adik, kita akan bersama-sama memulai kebaktian Hari Anak ini dengan bersama-sama memuji Tuhan yang akan dipimpin oleh Cici Tabita. Mari kita bersama-sama bersiap. Pagi adik-adik, sekarang kita mau masuk dalam sesi pujian, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu dalam hati. Berdoa mulai. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus memulai kebaktian. Sebagai pujian yang pertama kita mau nyanyi lagu Mari Kita Sembah Padanya. Mari kita sembah padanya, datang ke harapan Allah Bapa, kita sembah padanya, Allah Maha Besar. Mari kita puji padanya, puji kemuliaan Allah Bapa, kita puji padanya, sebagai pujian yang kedua kita mau gerak-gerak dulu badannya biar kita semangat buat memuji nama Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Dianku Perlu Minyak. Bisa? Bisa, yuk dicoba dulu yuk. Dianku perlu minyak ya Tuhan bilang, agar dianku nyala selalu. Dianku perlu minyak ya Tuhan bilang, sampai Tuhan menjadi Raja. Oh Hosana, oh Hosana, oh Hosana yang maha tinggi. Oh Hosana, oh Hosana, oh Hosana Raja tertinggi. Sekali lagi. Minyak ya Tuhan bilang, agar dianku nyala selalu. Dianku perlu minyak ya Tuhan bilang, sampai Tuhan menjadi Raja. Oh Hosana, oh Hosana, oh Hosana yang maha tinggi. Oh Hosana, oh Hosana, oh Hosana Raja tertinggi. Nah, gimana? Udah semangat belum? Udah kerasa panasnya? Sebagai pujian yang ketiga, pujian yang selanjutnya, kita masih tetap untuk bergerak-bergerak karena kita belum semangat nih kelihatannya ya. Kita mau nyanyi lagu
Ku diangkat, terus ku diangkat. Ku diangkat, terus ku diangkat. Dikala Tuhanku datang kembali, sangkakala berbunyi, ku tak lagi di bumi, sebab ku diangkat semakin tinggi, tinggi lagi. Diangkat, terus ku diangkat. Dikala Tuhanku datang kembali, sangkakala berbunyi, ku tak lagi di bumi, sebab ku diangkat semakin tinggi, tinggi. Nah, gimana? Udah pada semangat nyanyinya? Nah, sekarang kita mau nyanyi lagu selanjutnya. Kita mau nyanyi lagu Rela, Rela, kerja untuk Yesus. Rela, rela, kerja untuk Yesus, walau susah, hati gembira. Kristus Tuhan suruh kita kerja, terima semua dengan gembira. Kerja untuknya, kita bergirang, kita bergirang. Kerja untuknya, semasa di dunia. Lagi. Rela, rela, kerja untuk Yesus, walau susah, hati gembira. Bila Tuhan suruh kita kerja, terima semua dengan gembira. Kerja untuknya, kita bergirang, kita bergirang. Kerja untuknya, semasa di dunia. Nah, gak kerasa nih kita masuk pujian yang terakhir. Karena ini pujian yang terakhir, kita mau nyanyi lagu Di Luarmu Tuhan Menunggu. Di luarmu Tuhan menunggu, jangan tutup pintu hati. Diketuk kamu karena segera undang dia masuk. Lagi. Di luarmu Tuhan menunggu, jangan tutup pintu hati. Dia ketuk kamu karena segera undang dia masuk. Adik-adik, Tuhan sekarang ada bersama di tengah-tengah kita. Kita mau undang Tuhan masuk dalam hati kita supaya firman Tuhan yang disampaikan dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita sekarang mau dengerin cerita dari Cirini. Cerita firman Tuhan akan disampaikan oleh Cirini. Hai, kita bertemu di kebaktian istimewa ya. Kita ketemu di acara Hari Anak yang spesial. Spesialnya apa? Spesialnya kalian tidak bertemu dengan Cici. Cici di sini, kalian di rumah. Baik, sebelum kita memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, kita akan lipat tangannya, kita akan berdoa. Kita berdoa dalam hati ya. Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita mulai. Kita akan menyanyikan lagu Tuhan suruhku bersinar terang. Siap ya? Tuhan suruhku bersinar terang, seperti pelita menerangi malam, bersinar di dunia yang gelap. Dia telah
kembali berdoa, kita akan sama-sama berdoa Bapa kami. Yuk kita bangkit berdiri, kita sama-sama berdoa Bapa kami ya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan yang akan Cici bawakan bercerita tentang perjalanan Yusuf. Kalian tahu ya, pernah dengar ya, tema Hari Anak kali ini apa? Ada yang tahu? Ya, bersinar bagi Tuhan. Nah, perjalanan Yusuf, kalian tahu ya, Yusuf anak dari siapa? Siapa yang tahu, angkat tangannya? Ya, Yusuf itu adalah anak dari Papa Yakub. Ya, Yusuf itu adalah salah seorang anak yang paling disayangi oleh papahnya. Ya, dia pernah dapat jubah yang paling indah. Tapi kokonya nih, waktu Yusuf dapat jubah, kokonya iri sama Yusuf karena dia tidak diberikan jubah. Nah, waktu itu kokonya sedang mengembalakan domba. Yusuf disuruh oleh papanya untuk mencari nih kokonya. Tapi waktu Yusuf sudah mulai berjalan, ya, kokonya udah mulai lihat nih. Kokonya berunding. Mereka berbisik, mereka berunding mau bikin sesuatu buat Yusuf. Kira-kira apa ya sesuatu itu? Nah, mereka merencanakan sesuatu. Nah, ketika Yusuf mendekat, apa ya? Kira-kira diapain? Dikagetin bukan? Bukan. Nah, Yusuf itu diapain? Jubahnya Yusuf langsung dipegang. Jubahnya diambil, ya. Terus Yusuf itu disakiti oleh kakaknya sama kokonya. Ya, Yusuf itu dimasukkan ke dalam sumur. Kalian tahu sumur? Kalian tahu nggak sumur itu apa? Sumur itu tempat kita ambil air ya, tapi ini nggak ada airnya, sumurnya kering. Ya, Yusuf itu diikat, dimasukkan ke dalam sumur. Nah, jubahnya yang dikasih oleh papanya itu diambil. Ya, nah singkat cerita nih, Yusuf itu kan di dalam sumur. Yusuf itu dia takut karena dia dalam sumur yang gelap. Yusuf minta tolong tapi tidak ada yang menolong. Esok harinya nih ada seorang pedagang nih, pedagang. Yusuf itu dijual. Ya, kalian tahu dijual. Yusuf ditukar dengan uang. Ya. Kalian tahu nggak kira-kira perbuatan kokonya itu baik atau tidak? Enggak ya. Yusuf itu sedih. Yusuf sedih karena Yusuf dijual. Setelah Yusuf dijual, ya, Yusuf menjadi budak. Yusuf itu disuruh bekerja loh. Ya, Yusuf itu nggak seneng-seneng, Yusuf itu harus bekerja. Tapi Yusuf itu rajin, Yusuf disertai Tuhan, dia rajin. Tuannya itu sayang sama Yusuf. Tuannya sayang karena Yusuf ini rajin, terus Yusuf ini ganteng. Kayak kalian nih yang cowok-cowok ganteng ya. Nah, nyonyanya nih ganggu ini. Nah, Yusuf gak mau digangguin sama tuannya yang perempuan. Gak mau, Yusuf pergi, ya. Nah, ketika Yusuf pergi, tuannya ini bikin sesuatu yang perkataan yang bohong. Akhirnya Yusuf ditangkap deh, dimasukin ke dalam penjara. Udah dijual, dimasukin ke dalam penjara. Kalian tahu penjara ya? Penjara itu apa ya?
satu ruangan yang kalian di mana nggak boleh kemana-mana, cuma di situ aja. Tapi karena Tuhan sayang nih sama Yusuf, Yusuf selalu banyak orang-orang yang sayang sama dia di sekitar situ. Ya, ketika di dalam penjara, Yusuf itu ketemu deh sama juru masak dan juru minuman. Mereka punya mimpi, mereka ceritain sama Yusuf. Yusuf yang hebat atau Tuhan? Tuhan yang kasih hikmat ya, yang kasih pengertian sama Yusuf bahwa arti mimpi tersebut. Nah, Yusuf bilang nih sama dua orang ini, nanti kalau kalian keluar jangan lupakan saya ya. Yusuf juga pengen keluar dong ya. Enak gak sih kalau dikurung? Gak enak. Ya, tapi ternyata dua orang ini lupa sama Yusuf. Yusuf masih di penjara ya. Nah, setelah suatu ketika nih, raja Mesirnya nih ternyata mimpi ya. Nah, orang yang pernah diartikan mimpinya ini ingat, oh iya, di dalam penjara itu ada seorang yang bisa mengartikan mimpi. Dulu mimpi aku diartikan loh dan ternyata betul. Nah, akhirnya ya dia bisa mengartikan mimpi Raja Mesir. Nah, itu Tuhan yang kasih hikmat sama Yusuf. Akhirnya Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Ya, Yusuf jadi orang yang hebat. Setelah Yusuf menjadi orang hebat, apakah Yusuf melupakan keluarganya? Apakah Yusuf membenci kokoh-kokohnya? Tidak. Kalau kalian yang jadi Yusuf, kira-kira gimana? Akan benci sama kokohnya? Aku gak akan kenal deh sama kalian. Akan begitu? Nah, tapi ternyata Yusuf di sini ya, dia masih mengingat kokoh-kokohnya yang pernah berbuat jahat sama Yusuf. Yusuf tidak menyimpan dendam, dia tidak menyimpan kekesalan hatinya. Nah, dalam Alkitab di sini dikatakan ya, di Kejadian pasal 45 ayat 5, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Katanya nih, kata Yusuf, kokoh-kokohnya nih gak usah nyesel karena telah menjual aku ya. Menjual aku ke sini sebab Allah menyuruh aku mendahului kamu. Nah, karena kata Yusuf nih, gak usah nyesel karena ada Tuhan yang sudah mengatur semuanya. Ya, jadi nih adik-adik semuanya, ya, kalau kita pernah disakiti oleh orang lain, kita jangan pernah menyimpan kekesalan kita, menyimpan dendam di dalam hati kita. Ya, firman Tuhan sampai di sini. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mari kita kembali berdoa. Biarlah Cici yang pimpin doa ya. Kita lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar. Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang baik Tuhan, yang selalu dapat menyenangkan hati Engkau. Tuhan Yesus, kami ingin menjadi anak-anak yang baik, yang tidak menyimpan dendam di dalam hati kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau selalu menjaga dan menyertai kami. Terima kasih, haleluya, amin. Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita dari Bu Rini. Bagaimana ceritanya? Seru kan? Semoga kita bisa menjadi anak-anak Tuhan seperti Yusuf yang bersinar di segala tempat. Sekalipun dia menderita, tetapi dia tetap bisa memuliakan Tuhan. Mari kita menjadi anak-anak yang bisa keep shining, bersinar buat kemuliaan Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan persembahan pujian dari guru-guru kita yang akan menyanyikan pujian dari Kidung Rohani nomor 284. Mari kita bersama-sama mendengarkannya.
adik-adik, bagaimana persembahan pujian guru-guru kita? Semangat kan? Semoga guru-guru kita senantiasa bisa mendukung kita untuk terus bersinar buat kemuliaan nama Tuhan. Adik-adik, tibalah saatnya bagi kita mendengarkan siapa sih juara terrajin untuk tiap kelas. Ayo, kira-kira siapa ya yang paling rajin? Nah, semoga dengan kita mendengarkan dan melihat siapa teman-teman atau kalian yang rajin ini bisa menjadi pendorong dan motivasi bagi teman-teman lainnya. Baiklah, Ibu akan bacakan mulai dari kelas Indria. Siapa ya? Ibu akan bacakan mulai dari juara ketiga. Untuk juara 3 kelas Indria jatuh kepada Misela. Misela, selamat ya. Selamat ya buat Misela, semoga semakin rajin lagi. Kalau bisa jadi juara 1 ya. Baiklah, sekarang kita dengarkan juara 2. Siapa ya kira-kira juara 2-nya? Siapa ya? Baiklah, juara 2 untuk kelas Indria jatuh kepada Angelata. Selamat. Selamat buat Angelatan. Semoga semakin rajin beribadahnya. Baiklah, sekarang kita mau dengarkan siapa juara 1-nya. Siapa ya? Aduh, Ibu pengen tahu siapa ya. Ini pasti anaknya rajin sekali nih, gak pernah telat ya. Pasti kalau pas waktunya ibadah udah standby, udah siap. Siapa ya? Kita akan panggil juara pertama kelas Indria jatuh kepada Hova. Selamat ya Hovan. Semoga Hovan semakin rajin lagi. Dan nanti tahun depan kalian-kalian yang juara tetap juara, yang belum juara bisa jadi juara ya. Nah, baiklah, kita akan lanjutkan. Sekarang kita akan mendengarkan juara kelas Pratama. Baiklah, siapa ya? Juara 3 kelas Pratama jatuh kepada Marvel. Selamat buat Marvel. Semoga semakin rajin ya ibadahnya. Nah, sekarang kita dengarkan juara kedua terrajin di kelas Pratama. Jatuh kepada siapa ya? Teren. Ya, Teren. Juara 2. Semoga Teren semakin rajin lagi ya. Baiklah, sekarang adalah juara pertamanya. Ini yang kita tunggu-tunggu. Siapa juara 1 kelas Pratama? Pasti anaknya rajin. Udah pasti ya, udah pasti kalau dengerin firman baik. Udah pasti kalau pas kebaktian sudah siap ya. Dan pasti gak pernah bolos ya. Baiklah,
Juara pertama kelas Pratama jatuh kepada Maurizio. Gio ini rajin ya, kayaknya dari dulu Gio jadi juara terus ya. Semoga Gio tetap terus rajin ya. Dan teman-teman kelas pertama lainnya jangan sedih ya, kalian juga bisa jadi juara. Jadi kalau pas ibadah kalian harus siap-siap dan bisa datang kembali kebaktian ya. Selamat buat kelas pertama. Baiklah. Sekarang kita akan mendengarkan juara terrajin dari kelas Madya. Nah, kalau kelas Madya udah lebih besar ya. Ibu berharap kelas Madya udah gak lagi sama mama-mama papanya disuruh-suruh. Mereka sudah siap sendiri ya. Apalagi sekarang kan ibadahnya banyaknya di rumah ya. Jadi kalian harus sudah siap. Pas waktunya sudah mandi ya. Sudah berpakaian rapi. Udah siap dengerin firman. Udah siap memuji Tuhan. Dan jangan lupa kalian juga tetap persembahan ya. Titip persembahan kalian kepada orang tua, nanti dititip dan diberikan ke gereja. Jangan lupa ya. Nah, sekarang kita dengarkan juara ketiga dari kelas Madya adalah siapa ya? Alexandro El Nino. Selamat ya. Nino juara 3 ya. Selamat buat Nino. Semoga semakin rajin ya. Baiklah, sekarang juara 2. Siapa ya juara 2-nya ya? Untuk juara 2 kelas Madya diraih oleh siapa ya? Aduh, sampai kaget. Oleh Clarence Jenny. Selamat Jenis ya, atas dapat juara 2 di kelas Madya. Dengan dapatnya hadiah ini Jenis mesti tambah rajin lagi ke gereja dan nggak boleh bermalas-malasan, dan tahun depan harus lebih rajin lagi, terutama pada kebaktian sahabat anak. Ya, terima kasih. Selamat buat Jenis. Jenis harus tambah rajin lagi. Kalau bisa Nino sama Jenny bisa juara 1 ya. Oke. Kita sekarang mau dengerin siapa ya juara 1-nya ya, yang paling rajin di kelas Madya. Siapa ya? Mau denger bocoran dulu ah. Cici, Koko siapa ya? Juaranya siapa ya? Yang kelas Madya? Baiklah, kita dengarkan. Juara pertama adalah Rahel Enatri Rianggani. Keren ya. Rahel seringkali datang kebaktian dan terbanyak ya, terrajin untuk kelas Madya. Semoga Rahel nanti naikkan di kelas tunas muda ya, semakin rajin lagi dan gak usah lagi disuruh-suruh sama mama papa, udah standby, udah siap berkebaktian. Baiklah, bagi teman-teman lainnya, adik-adik lainnya yang belum dapat juara, kalian tetap dapat hadiah ya, jangan takut, semuanya dapat hadiah. Tapi kalau kalian ingin yang hadiahnya lebih besar lagi, apalagi hadiahnya dapat dari Tuhan, jangan lupa setiap kali ibadah kalian bisa hadir ya. Siapkan hati kita. Kalau bisa, kalau yang kelas besar tuh ada catatannya ya. Kemudian jangan lupa juga tadi persembahan ya, kalian tetap bisa ngasih persembahan, dikasihkan ke orang tuanya, nanti sama mama papahnya dititip dan dibawa ke gereja. Demikian untuk pembacaan juara-juara per kelas. Nah,
bagi kalian semua adik-adik, gereja sudah mengirimkan hadiahnya kepada orang tua. Kalian bisa dapatkan hadiahnya dan kalian jadikan hadiah tahun ini sebagai motivasi untuk bisa lebih baik lagi. Dan bagi adik-adik yang masuk nanti ke kelas besar, kalian harus lebih rajin lagi. Mungkin nanti makin ke sana gereja gak akan kasih hadiah. Gak apa-apa, jangan sedih, karena hadiah yang nanti kalian dapat akan lebih besar dari Tuhan ya. Jadi mari kita akan bersama-sama untuk semakin giat beribadah di hadapan Tuhan, karena nanti hadiahnya dari Tuhan itu besar sekali dalam surga. Jangan pernah kita lalai untuk berkebaktian ya. Baiklah, sekarang tiba waktunya kita akan buka hadiahnya ya. Kalian boleh buka hadiahnya di rumah ya, dan jadikan ini sebagai dorongan bagi kita untuk semakin giat ya. Baiklah, sekarang waktunya bagi kita untuk menutup kebaktian kita. Tapi sebelum kita menutup kebaktian hari ini, kita akan melihat bagaimana hasil karya dari adik-adik semua selama mengikuti ibadah di tahun ini ya. Dan ada hasil karya yang dihasilkan. Mari kita bersama-sama melihat dan bagaimana sih suasana ibadah selama kita ibadahnya di rumah ya. Kita akan sama-sama saksikan.
sekolah belajar bersamanya. Kalian tuh rajin-rajin sekali. Semoga kalian makin senang untuk mendengarkan firman karena ibu lihat ya hasilnya bagus-bagus. Kemudian kalian juga bisa bikin bareng mama papanya. Nah, nanti kalau ke depan cici-cicinya ngasih lagi belajar bersama, yuk kita kerjakan dengan bagus ya. Biar semuanya kita persembahkan untuk Tuhan ya. Adik-adik, untuk tahun ajaran baru kita punya guru baru. Ibu akan kenalkan ya, silakan. Halo adik-adik semuanya, perkenalkan nama Cici Suryanti. Boleh dipanggil Cici Yanti aja ya. Salam kenal semuanya. Ya adik-adik, Cici Suryanti akan mengajar di kelas Indria ya. Jadi nanti dede-dede Indria punya Cici baru. Jangan ini ya, nanti bisa kenalannya lebih banyak nanti pas belajar ya. Semoga Cici Suryanti nanti bisa bantu kita belajar firman Tuhan. Tetap semangat. Semangat. Adik-adik, tahun ini juga ada beberapa Cici Koko yang harus pindah tugas karena mereka akan melanjutkan kuliahnya. Nah, Ibu akan beritahukan siapa saja yang akan pindah. Yang pertama adalah Cici Sasa. Kemudian Cici Nia. Juga Cici Dea. Juga ada Koko Christian Audrey. Juga ada Koko Yavin. Dan ada Cisusi. Cisusi ikut Bapak Pendeta pindah tugas ke Pontianak. Jadi adik-adik semuanya kita bantu doa ya buat Cici Koko yang tugasnya sekarang pindah keluar kota. Semoga Cici Koko tetap bisa melayani adik-adik lainnya. Dan kalian jangan sedih karena kalian juga masih ada Cici Koko yang mengajar kalian di kelas kalian. Kita doakan mereka ya supaya mereka senantiasa rajin di dalam pelayanannya. Dan kalian juga tetap rajin dalam sekolah minggu dan sekolah sabat. Adik-adik, tibalah saatnya bagi kita untuk menutup kebaktian pada hari ini. Semoga dengan kebaktian spesial hari ini kita bisa semakin bersinar buat Tuhan, semakin menjadi kebanggaan buat orang tua kita, semakin kita dikasihi oleh Tuhan dan sesama kita melalui perbuatan kita, perkataan kita yang semakin memuliakan Tuhan. Baiklah, kita akan tutup kebaktian kenaikan kelas hari ini dengan bersama-sama berdoa. Ibu akan pimpin dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang udah ada di dalam surga, kami mengucap puji syukur dan terima kasih. Pada hari ini kami bersama-sama dapat mengikuti ibadah kebaktian Hari Anak. Kami bersyukur Tuhan, selama masa ini kami diberi kesempatan untuk tetap beribadah. Sekalipun kami masih belum bisa datang ke rumah-Mu. Tetapi tidak membuat kami kecewa karena kami saat ini masih dilayani Tuhan oleh gereja kami melalui ibadah-ibadah online. Kami bersyukur Tuhan di tengah masa-masa yang sulit, kami tetap bisa memuji, mendengarkan firman-Mu dan mengikuti belajar bersama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan indah yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, hari ini juga kami telah menerima hadiah dari gereja. Kami bersyukur Tuhan, gereja memberikan apresiasi terhadap kerajinan kami. Dan biarlah Tuhan kami akan semakin rajin lagi di dalam ibadah kami. Dan Tuhan kiranya Engkau berikan semangat bagi kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu agar hidup kami senantiasa dapat bersinar untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami bisa menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga buat orang tua kami yang mendukung kami selama ini. Biarlah orang tua kami senantiasa mengasihi kami dan mendukung kami di dalam ibadah kami. Dan kami juga berdoa untuk guru-guru kami supaya diberikan semangat dan kasih di dalam mengajar dan mendidik kami di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah tahun demi tahun, waktu demi waktu kami semakin giat dalam beribadah. Terpujilah namamu kekal hingga selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat sampai bertemu kembali di kebaktian selanjutnya. Semoga kalian tambah rajin kebaktiannya dan nama Tuhan dipermuliakan. Sampai bertemu. Dah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.